Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum Agroklimatologi, Klasifikasi dan Neraca Curah Hujan. Perkenalkan, nama saya Pini Triani, NIM 2502043, dosen pengampu Salmiati, MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: air merupakan sumber daya vital yang keberadaannya sangat bergantung pada siklus hidrologi, di mana curah hujan menjadi input utama. Indonesia, sebagai negara agraris yang terletak di wilayah tropis, sangat dipengaruhi oleh variabilitas curah hujan. Menurut Handoko 2013, curah hujan bukan sekedar fenomena alam, melainkan variabel penentu dalam manajemen sumber daya air, perencanaan pertanian, dan mitigasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan. Perubahan iklim global telah menyebabkan pergeseran pola hujan yang signifikan. Pola yang dulunya teratur kini menjadi lebih ekstrim dan sulit diprediksi. Hal ini menuntut adanya sistem klasifikasi iklim yang akurat untuk menentukan karakteristik wilayah berdasarkan ketersediaan airnya. Klasifikasi curah hujan membantu para pemangku kepentingan dalam memetakan potensi kerawanan pangan dan ketersediaan air tanah. Aldrian dan Susanto 2003. Selain klasifikasi, pemahaman mengenai neraca curah hujan menjadi krusial. Neraca air menggambarkan perimbangan antara input dengan output. Tanpa analisis neraca air yang tepat, penggunaan air untuk irigasi maupun industri dapat melampaui kapasitas regenerasi alami yang berujung pada defisit air berkepanjangan. Asdak 2010. Oleh karena itu, penggabungan antara klasifikasi tipe iklim dan perhitungan neraca air menjadi instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui cara mengklasifikasi curah hujan berdasarkan data iklim, menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Alat dan bahan yang digunakan adalah handphone, laptop, dan alat tulis. Data klasifikasi dan neraca curah hujan di Kota Denpasar. Berikut adalah datanya. Jadi, rata-rata pada bulan Januari itu 285, bulan Februari 265, bulan Maret 205, April 108, Mei 78, Juni 68, Juli 58, Agustus 48, September 58, Oktober 88, November 266,5 dan Desember 246,5. Bulan basah itu lebih dari 200, bulan lembab 100 sampai 200, bulan kering kurang dari 100. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa bulan basah itu terdapat pada bulan Januari, Februari, Maret, November, dan Desember. Bulan lembab terdapat pada bulan April dan bulan kering terdapat pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember, dan Oktober. Berikut adalah data curah hujan ET. Hasil surplus terdapat pada bulan Januari, Februari, November, dan Desember. Sedangkan defisit terdapat pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Ini adalah bentuk kurva dari data klasifikasi dan neraca curah hujan di Kota Denpasar. Pembahasan. Klasifikasi curah hujan merupakan upaya pengelompokan data nilai curah hujan yang heterogen menjadi zona-zona iklim yang homogen. Di Indonesia, karakteristik curah hujan sangat dipengaruhi oleh monsun, El Nino Southern Oscillation, dan Indian Ocean Dipole, yang menyebabkan distribusi curah hujan antar wilayah menjadi sangat timpang. Adrian dan Susanto 2003. Aldeman membuat klasifikasi yang lebih spesifik untuk tanaman pangan utama, padi dan palawija. Batasan bulan basah dinaikkan menjadi lebih dari 200 mm atau bulan
Karena budidaya padi sawah membutuhkan air yang jauh lebih tinggi akibat hilangnya air melalui perembasan. Bulan kering ditetapkan kurang dari 100 mm per bulan, di mana curah hujan pada tingkat ini dianggap tidak lagi mencukupi untuk pertanian tanpa irigasi tambahan. Aldaman tahun 1975. Neraca curah hujan atau neraca air lahan menghitung ketersediaan air aktual di dalam tanah dengan membandingkan pasokan air dari hujan dengan kehilangan air melalui penguapan dan limpasan. Evapotranspirasi potensial atau PET adalah jumlah air yang ditranspirasikan oleh vegetasi dan dievaporasikan dari tanah jika ketersediaan air tanah selalu mencukupi. Ketika curah hujan P melebihi PET, tanah akan mengalami pengisian kembali hingga mencapai kapasitas lapang. Jika hujan terus berlanjut setelah tanah jenuh, maka akan terjadi surplus yang memicu aliran permukaan atau limpasan. Sebaliknya, jika P lebih kecil dari PET, tanah akan mengalami pengosongan cadangan air hingga titik layu permanen, yang menandakan dimulainya periode defisit air. Susrodarsono dan Takeda 2003. Wilayah dengan durasi surplus air yang panjang berpotensi tinggi mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Sebaliknya, wilayah dengan defisit yang berkepanjangan beresiko mengalami kekeringan hidrologis, krisis air bersih, dan kebakaran hutan. Analisis ini memberikan data dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk penyusunan peta rawa bencana secara spasial. Kesimpulannya adalah klasifikasi iklim seperti metode Schmidt, Ferguson, dan Alderman, dan analisis neraca curah hujan merupakan instrumen krusial untuk memetakan karakteristik ketersediaan air serta fluktuasi periode surplus dan defisit di suatu wilayah. Melalui integrasi keduanya, pengelolaan sumber daya air dan sektor pertanian dapat direncanakan secara lebih terukur, sekaligus memperkuat sistem mitigasi terhadap risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.